tiba-tiba dia bukan jadi korban, jadi pelaku tindak pidana. Betul. Jadi negara hukum apa kayak gini? Apalagi kasus tambang ilegal yang menyeret mantan polisi Ismail Polong tak menyentuh petinggi Polri sama sekali. Penyidik Kejagung membutuhkan waktu 1 tahun untuk membongkar korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya. Memang menjadi masalah, melenceng. Penanganan terutama menyangkut masalah-masalah korupsi itu sepertinya kurang tepat, tidak profesional. Tidak percaya. Kurang sih. Percaya. 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 Nggak percaya. Karena aparat penegak hukumnya agak... Kalau saya pribadi saya tidak percaya. Karena memang biasanya rasa kepercayaan itu akan syarat dengan kekecewaan, dan kita sudah melihat bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa yang didorong oleh APH itu sendiri untuk menciptakan penghalang terhadap demokrasi dengan dalih penegakan hukum. Meskipun beberapa orang tidak percaya, tetapi penegakan hukum di Indonesia pernah berjalan dengan baik pada era Jaksa Agung R. Suprapto. Bapak R. Suprapto lahir di Trenggalek pada tanggal 27 Maret 1897. Beliau lahir di keluarga berkecukupan yang membuat beliau memiliki kesempatan untuk meraih jenjang pendidikan hingga reskul. Namun setelah menyelesaikan studinya, beliau tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, melainkan langsung memasuki dunia karir. Beliau mengawali karirnya dengan menjabat sebagai pembantuan di Pengadilan Negeri untuk Bumi Putra pada saat itu atau Landlord. Beliau ditempatkan ke beberapa penempatan seperti di Semarang, Surabaya, Cirebon, dan juga Bandung. Lalu pada tahun 1951, beliau memulai karirnya sebagai Jaksa Agung. Beliau menjabat selama kurang lebih 8 tahun hingga akhirnya berhenti di tahun 1959. Berkat jasanya, beliau dinobatkan sebagai Bapak Kejaksaan dengan surat keputusan Jaksa Agung ke-9 Sugiharto. Beliau juga dibuatkan sebuah patung setengah badan yang diletakkan di Gedung Kejaksaan Republik Indonesia. Selama menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959, Bapak R. Suprapto dikenal sebagai sosok yang berani menegakkan hukum tanpa pandang jabatan. Kelompok kami telah mengambil 3 perkara besar dan paling menarik yang pernah beliau tangani. Yang pertama, adanya penangkapan Menteri Luar Negeri Roslan Abdul Ghani. Bapak Suprapto pernah memerintahkan penangkapan Menteri Luar Negeri pada saat itu karena adanya dugaan pelanggaran hukum terkait pembawaan valuta asing, yaitu dolar Amerika Serikat, ke luar negeri tanpa adanya izin resmi. Kasus ini menjadi sangat besar karena melibatkan pejabat tinggi negara dan menunjukkan bahwa hukum tetap berlaku meski terhadap Menteri Kabinet. Yang kedua, ada kasus terhadap Kusman Singodimedjo dan Sumitro Jojo Hadikusumo. Selain menjadi menteri aktif, Bapak R. Suprapto juga menangani perkara yang menyeret tokoh politik dan pejabat tinggi lainnya, termasuk Kasman Singodimedjo dan Sumitro Jojo Hadikusumo. Keberaniannya memeriksa elit politik membuatnya dikenal sebagai Jaksa Agung yang independen dan tidak mudah ditekan oleh kekuasaan. Yang ketiga, adanya penanganan peristiwa 17 Oktober 1952. Dalam peristiwa yang berkaitan dengan dugaan gerakan militer terhadap Presiden Soekarno, Bapak R. Suprapto dipercaya menangani proses hukumnya. Bahkan, Bapak R. Suprapto diberi kewenangan khusus sebagai jaksa militer agar dapat memeriksa tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam perkara ini. Perkara ini menjadi salah satu kasus politik dan ketatanegaraan terbesar pada masa Republik Indonesia. Ketiga, perkara tersebut memperlihatkan bahwa Bapak R. Suprapto bukan hanya seorang penegak hukum biasa, melainkan sebagai simbol integritas dan keberanian dalam sejarah kejaksaan Indonesia. Di tengah dinamika politik Indonesia pasca kemerdekaan, ada satu nama berdiri tegak sebagai benteng keadilan, R. Suprapto. Beliau bukan sekedar mantan jaksa agung, melainkan simbol nyata bahwa hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Dari perjalanan karir beliau, ada 4 nilai krusial yang menjadi kompas bagi kita. Pertama, integritas. Beliau berpegang teguh pada aturan dan menolak menyimpang meski godaan dan tekanan dari penguasa begitu besar. Kedua, ketegasan. Beliau tidak pernah ragu menindak kasus yang melibatkan tokoh-tokoh besar tanpa pandang bulu. Ketiga, keberanian. Beliau konsisten menolak intervensi politik
bahkan rela menanggung risiko disingkirkan dari jabatannya demi menjaga independensi hukum. Keempat, dedikasi. Beliau meletakkan fondasi profesionalisme yang kuat bagi institusi kejaksaan demi masa depan negara. Keempat nilai tersebut membentuk satu kesatuan karakter yang utuh bagi kita, terutama para mahasiswa dan calon praktisi hukum. Hukum harus berdiri sebagai pelindung masyarakat, bukan pelayan kekuasaan. R. Suprapto pernah mengatakan bahwa demi keadilan, perkara hukum harus diputus secara bijak. Pihak yang bersalah harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Oleh sebab itu, penegakan hukum di Indonesia harus dilakukan secara adil, objektif, dan tanpa memperhatikan siapa yang berhadapan dengan hukum.